Usai vakum beberapa tahun belakangan, planetarium kembali beroperasional sejak 23 Desember 2025 dan menjadi destinasi liburan dan edukasi favorit saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Berbagai pertunjukan antariksa disuguhkan bagi para pengunjung, mulai dari pertunjukan teater bintang, teleskop, observatorium, hingga edukasi astronomi. Beroperasinya kembali, planetarium bertepatan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru ini disambut antusias oleh seluruh kalangan. Tidak hanya anak-anak, muda-mudi dan orang tua pun juga terlihat berbaris mengantre untuk dapat menikmati fasilitas edukasi antariksa yang disediakan. Loket antrean planetarium dibuka pada pukul 8 pagi, namun pengunjung sudah mulai berdatangan dan mengantre sejak pukul 7 pagi. Adapun teater utama di planetarium dibagi menjadi 4 sesi per hari yang dimulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana liburan di Planetarium dan Taman Mini Indonesia Indah bersama rekan Yolanda Caniago dan juga Iman Fajar. Kita ke Yolanda terlebih dahulu, bagaimana suasana liburan di Planetarium pada siang ini. Yolanda, silakan. Ya baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Benar sekali, usai sebelumnya vakum kurang lebih 13 tahun, akhirnya planetarium ini beroperasi kembali dan sudah diresmikan secara langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada tanggal 23 Desember 2025. Di mana memang peresmian ini bertepatan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru, sehingga peresmian atau bukanya kembali ini dari planetarium membuat antusiasme dari masyarakat ini yang luar biasa, di mana memang baik dari kalangan anak-anak, kemudian juga muda-mudi, remaja hingga orang tua, Rendra, hadir di planetarium sejak tadi pagi pukul 7 untuk sama-sama antri begitu melakukan registrasi untuk masuk ke dalam planetarium sendiri. Adapun meskipun loket dibuka pada pukul 8, namun ini pengunjung sudah tiba di planetarium sejak pukul 7 pagi karena memang sangat antusias dan tidak ingin melewatkan momen dari liburan sambil beredukasi ini sendiri. Adapun ini Rendra dan juga pemirsa, planetarium menyediakan beberapa hiburan seperti itu, hiburan edukasi, diantaranya adalah teater bintang, kemudian juga ada teleskop dan juga ada pameran astronomi, di mana teater bintang ini menjadi salah satu ikon favorit yang ada di Planetarium Jakarta. Adapun dari teater bintang ini sendiri merupakan penampakan visual seperti itu dari astronomi atau peredaran bintang yang berada di satu ruangan cembung seperti itu, Rendra, dan juga nanti memperlihatkan bagaimana perputaran bintang, kemudian juga astronomi yang berdurasi sekitar 50 hingga 60 menit. Dan hari ini teater bintang sendiri nantinya dibagi menjadi 4 sesi, di mana sesi pertama ini dibuka pada pukul 9 pagi, kemudian juga dilanjut di sesi kedua pada pukul 11 siang, kemudian sesi ketiga di pukul 2 siang, hingga nantinya sesi terakhir atau sesi 4 ada di pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga pada persesi ini di teater bintang ini dibatasi hanya sekitar 180 pengunjung saja per sesinya. Memang teater bintang ini menjadi ikon utama seperti itu dari planetarium, namun kekurangannya kapasitas seperti itu sehingga harus dibatasi 185 pengunjung saja per sesi. Adapun jika kita bicara terkait tarif, ini tarif dari planetarium sendiri tergolong murah, Rendra dan juga pemirsa, di mana memang sempat dijelaskan pada saat peresmian oleh Gubernur Jakarta, dikatakan bahwa untuk pelajar tiket masuknya sendiri ini digratiskan, namun bagi orang tua ini dikenakan tarif sekitar Rp10.000 saja. Adapun untuk pembelian tiket ini kan sebelumnya hanya melalui link dari milik planetarium resmi sendiri, namun hingga saat ini sudah bisa diakses melalui loket.com sehingga mempermudah pengunjung untuk daftar dan juga masuk ke planetarium. Adapun terkait pemesanan tiket masuk ini harus dipesan H-1 atau 1 hari sebelum kedatangan baru bisa melakukan registrasi langsung ke loket registrasi yang ada di depan dari gedung planetarium sendiri. Dan juga ini Rendra dan juga pemirsa, jika dapat saya sampaikan, ini
Sejak tadi pagi juga pengunjung sangat ramai begitu memenuhi area loket dari planetarium sendiri untuk sama-sama mengantri begitu untuk menyamakan data baru bisa diverifikasi dan masuk secara bergantian ke ruang teater bintang yang menjadi ikon utama dari planetarium ini sendiri. Dan juga nantinya Rendra dan juga pemirsa, ini kami sempat berbincang bersama salah satu pengunjung yang tiba di planetarium sejak tadi pagi. Ini mengatakan bahwa mereka berasal dari luar kota atau luar Jakarta yang datang ke planetarium untuk bermain, berliburan, serta mengajak anaknya untuk mengedukasi atau memberikan edukasi tambahan terkait astronomi dan juga visual-visual astronomi yang disediakan oleh planetarium ini sendiri. Adapun nanti bagi pengunjung ini yang ingin datang, bisa terlebih dahulu dilakukan pengecekan data melalui, tadi sempat saya jelaskan bahwa saya pelajar digratiskan, pelajar hanya cukup memberikan kartu tanda pelajar ataupun KJP, dan juga orang tua hanya perlu mendaftar melalui email dan juga memberikan kartu tanda penduduk. Sementara demikian, Lendra, kembali ke studio.